Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah Yesus kekuatanku. Mazmur 28 ayat ke-7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Saudara, pastilah kita pernah mengalami saat-saat lelah dan jemu serta jenuh. Bahkan makan pun banyak orang bosan. Padahal lauk pauk tersedia banyak dengan berbagai jenisnya. Kedepan pun akan ada banyak bentuk-bentuk kelelahan yang harus dialami. Tidak ada jaminan bahwa kita dapat bebas dari berbagai bentuk kelelahan dan kejenuhan. Tenaga fisik kita tidak cukup menghadapinya. Kita butuh kekuatan khusus dari Tuhan untuk tetap bersemangat. Kekuatan itu adalah pengharapan di dalam Yesus Kristus. Pemazmur mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Jadi kepada Tuhanlah kita percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Wow, sukacita kita penuh karena Tuhan selalu menolong kita. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Yang mau bersama-sama katakan amin. So sekuat apapun fisik seseorang, bila kekuatannya tidak di dalam Tuhan, maka kekuatan itu dapat terkuras habis. Akibatnya dia akan menjadi pribadi yang lemah dan cepat menyerah. Sebaliknya mungkin saja kekuatan fisik kita tidak seberapa. Apalagi bagi orang-orang yang sudah lanjut usia atau ada penyakit tertentu yang sedang dialaminya. Namun bila kekuatannya di dalam Tuhan, maka dia akan tetap dapat bertahan, bahkan mengalami sukacita surgawi yang berbeda dengan sukacita yang diberikan oleh dunia ini. Oleh sebab itu, tetaplah hidup kita melekat erat kepada pribadi Yesus Kristus, sebab hanya di dalam Dia kita kuat dan dapat dibangun sepenuhnya. Boleh katakan amin? Di dalam Kejadian pertama, memberitahukan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya. Demikian juga di Taman Eden semua baik adanya. Namun karena manusia salah mengelola, maka jatuh ke dalam dosa. Sehingga akibat manusia jatuh ke dalam dosa disampaikan di Kejadian 3, dampaknya yaitu ada penderitaan, kesusahan, sakit penyakit, letih lesu, dan berbeban berat dan berputus asa. Maka jika ada yang bertanya dari mana penderitaan itu? Bisa dari dalam diri sendiri, bisa juga dari luar diri kita. Ketika manusia diperhadapkan dengan situasi ini, seringkali bersungut-sungut, mengeluh, pasrah, bahkan menyalahkan orang lain, bahkan juga menyalahkan Tuhan. Pertanyaannya, apakah masih ada pengharapan? Nah, firman Tuhan menyapa kita saat ini bahwa di dalam Yesus ada kelegaan, ada kekuatan baru, dan pengharapan. Yesuslah kekuatan kita. Inilah sukacita bagi kita semua. Firman Tuhan mengajarkan kita agar kita memiliki 3 sikap ini. Yang pertama, jangan putus asa. Tetap ingatlah, Yesus tetap mengasihimu. Amin. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam situasi apapun, jangan putus asa. Tetapi ingatlah bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus tidak pernah berubah. Ia tetap mengasihi kita dan menyapa kita, menyebut nama kita sebagai tanda kedekatan kita dengan Tuhan untuk menguatkan dan menghiburkan kita. Jika merasa jauh dari Tuhan, mari kita bertobat. Katakan amin. Yang kedua, Tuhan si pemberi kekuatan. Maka jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Mazmur 25 ayat ke-3. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Segala sesuatu yang ada pada kita sifatnya terbatas dan akan sirna. Kekuatan, kekayaan, jabatan, dan pangkat. Karena itu jangan bersandar pada kekuatanmu agar tidak letih lesu dan terjatuh. Di Mazmur 25 ayat ke-3a dikatakan orang yang menantikan Tuhan tidak akan malu. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam tepi air, merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Dan yang ketiga, milikilah pengharapan kepada Yesus agar mendapat kekuatan yang baru. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mendapatkan kekuatan baru. Kekuatannya bertambah-tambah, saudara. Yang mudah menjadi lelah dan lesu. Teruna tersandung dan jatuh. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh percaya dan memiliki pengharapan pasti, maka mendapatkan penghiburan dan kekuatan yang baru dari Tuhan seperti burung raja wali. Amin. Pertanyaannya, bagaimana dengan keadaanmu saat ini? Apakah saat ini saudara sedang letih lesu, berbeban berat, sakit, menderita, atau putus asa? Mari datanglah kepada Tuhan Yesus. Amin. Matius 11 ayat 28.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, jangan putus asa. Datanglah kepada Yesus. Carilah Yesus. Tetaplah percaya kepada Dia. Miliki pengharapan yang hidup kepada Yesus. Yesus sanggup melakukan segala perkara. Banyak perkara. Yesuslah kekuatan kita. Melalui Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, membebaskan, menyembuhkan, memberikan kelegaan dan kemenangan. Haleluya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh ada di khotbah minggu secara online. Saat ini Tuhan berikan kekuatan buat setiap umat Tuhan yang mengikuti khotbah minggu ini. Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan kami. Tuhan, tambahkan kekuatan-Mu buat umat-umat Tuhan yang saat ini sedang krisis, yang mungkin lagi sakit, yang mungkin lagi letih lesu, yang berbeban berat, banyak masalah. Tuhan, angkat beban mereka semua. Pulihkan mereka, berikan kekuatan yang baru, sukacita yang melimpah-limpah kepada mereka. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkaulah penolong kami yang setia. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.